Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala: Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم دعوة الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para orang tua yang insyaallah selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa keutamaan Ramadan yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan mulia, bulan suci yang dimana diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut. Sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga sekaligus menjadi pembeda. Karena itu barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan suci Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab ilahiyah lainnya kepada para nabi alaihi wassalam. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu pintu-pintu surga dibukakan, kemudian pintu-pintu neraka tertutup, kemudian para syaitan terbelenggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, jika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka tertutup, wa suffidatis syayatin, dan para syaitan terbelenggu." Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahannam, dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan suci Ramadan dan kemuliaan bulan tersebut. Lanjut Al-Qadi mengatakan rahimahullah, juga dapat bermakna
terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa, salat malam, dan ibadah-ibadah lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan dan para orang tua murid yang insya Allah muliakan. Keutamaan yang ketiga yaitu terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan malam ini terdapat pada 10 terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surah Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan sesungguhnya bagi setiap muslim ada doa yang jikalau ia memanjatkan doa tersebut maka pasti dikabulkan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yubtir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa-doa orang yang dizalimi. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga ia berbuka, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan, disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Juga ada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin. Anak-anakku yang dibanggakan, anak-anakku yang Ustadz banggakan, dan para orang tua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 keutamaan Ramadan yang dapat Ustadz sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan,
kesempatan, kekuatan agar kelak di bulan suci Ramadan kita dapat meraih gelar ketakwaan dan keluar dari bulan tersebut kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.